Benar ya. Oke. Oke, ini recordnya sudah saya nyalakan. Jadi untuk pengantar e-government, slide-nya kelihatan ya. Iya, kelihatan, Pak. Oke. Ini materi pertama mengenai pengantar e-government. Jadi kalau kita lihat keywords atau kata kunci dari e-government, ini eh, ini saya kutip dari paper yang saya tulis bersama dengan pembimbing S3 saya waktu studi S3 di UK, ya, dipublikasikan tahun 2014. Ini ada banyak kata kunci mengenai e-government. Nah, yang paling menonjol ini kan publik, ya, publik, kemudian yang paling besar, kemudian manajemen, kemudian government, kelihatan ya, kemudian e-government, information, ICT system, e-demokrasi, support, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, yang kata yang ukurannya paling besar itu menunjukkan jumlah katanya paling banyak. Paling banyak muncul dari paper-paper yang saya review. Oke, saya review. Nah, semakin kecil, ini ada kata-kata yang kecil yang nggak kelihatan ini, itu berarti semakin jarang istilah itu keluar. Ya. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah e-government, kemudian apa lagi ini, public, information, digital, government service, management, implementation, dan sebagainya. Citizen governance management services, elektronik, demokrasi, dan sebagainya. Nah, jadi kita secara mudah bisa menangkap kira-kira e-government itu tentang apa, gitu, dari kata-kata yang muncul di sini. Jadi dulu saya tahun 2012 itu saya melakukan review banyak paper mengenai e-government. Saya ambil kata kuncinya, kata kunci itu saya masukkan ke software apa namanya cloud untuk apa namanya untuk ini memvisualisasikan jumlah kata gitu. Akhirnya muncullah seperti ini. Nah, paling tidak dari sini kan kita sudah tergambar ya apa itu e-government. Ya. Nah, selanjutnya apa definisi e-government? Ini adalah elektronik ya. Nah, kalau menurut Kongres Amerika di tahun 2002 itu pernah merumuskan yang dimaksud dengan e-government itu adalah government supported by information technologies for delivering good services and information to government stakeholder effectively and efficiently. Ini dikutip dari papernya Gronlund and Horan yang dipublikasikan tahun 2005. Artinya apa kalau saya indonesiakan? Pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi untuk menyediakan pelayanan yang baik, pelayanan dan informasi yang baik untuk stakeholder pemerintahan secara efektif dan efisien. Definisi kedua dirumuskan oleh European Union atau Uni Eropa tahun 2016. Ya.
bukan 2016, tapi ini websitenya ini 2016, tapi sebenarnya udah lama. The use of information and communication technologies in public administration, ya, penggunaan ICT dalam administrasi publik dikombinasikan combine with organizational change and new skills, ya, dikombinasikan dengan perubahan-perubahan organisasi dan skill-skill baru to improve public service and democratic processes and to strengthen support to public policies. Jadi saya ulangi, e-government itu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik yang dikombinasikan dengan perubahan organisasional dan skill-skill baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan proses-proses demokrasi, dan serta untuk meningkatkan dukungan terhadap kebijakan publik. Ya. Apa itu e-government? Nah, jadi ada beberapa definisi, ya. Ini ada definisi lain, yaitu transformation of government to provide efficient, convenient, and transparent services to the citizen and businesses through information and communication technologies. Jadi e-government itu adalah transformasi pemerintahan untuk menyediakan pelayanan yang efisien, convenient, nyaman, transparan kepada citizen, warga negara, dan bisnis. Bisnis ini adalah pihak swasta atau perusahaan atau kalangan bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ada 4 pilar dari e-government. 1, people, orang-orangnya. 2, prosesnya. 3 adalah teknologi. 4 adalah resources, sumber dayanya. Ya. Nah, tujuan e-government apa? Menurut Gronlund and Horan, tahun yang papernya dipublikasikan tahun 2005, ada 3 tujuan implementasi e-government, yaitu 1, to make the government more efficient, ya. Untuk membuat pemerintahan berjalan dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah to deliver better government services to citizens. Untuk menyediakan pelayanan pemerintahan lebih baik untuk warga negara. Yang ketiga, to improve the appropriate democratic processes. Untuk meningkatkan proses-proses demokrasi yang baik. Jadi 3 ini adalah tujuan dari e-government menurut Gronlund and Horan. Nah, dalam implementasi e-government ini ada beberapa tantangan. Paling tidak ada 3 menurut Signore et al. Ini yang papernya dipublikasikan tahun 2005. 1 adalah technical challenges, jadi tantangan-tantangan teknis. Nah, ini terdiri dari interoperabilitas, privasi, security, ya keamanan, gitu ya. Security and multimodal interaction. Jadi security dan interaksi menggunakan berbagai media. Yang kedua adalah economic challenges, jadi tantangan-tantangan ekonomi. Terdiri dari isu-isu yang spesifik seperti cost atau biaya, reusability,
Jadi penggunaan ulang bagaimana e-government itu aplikasi e-government itu bisa digunakan ulang. And portability. Jadi portability itu apa ya? Portable. Portable itu bisa dibawa kemana-mana, bisa diakses dari mana-mana. Itulah. Tantangan ketiga adalah social challenges. Tantangan-tantangan sosial. Ini mengcover beberapa aspek, yaitu accessibility, aksesabilitas, usability, penggunaan, dan acceptance. Dan diterima atau tidak, gitu ya. Apa namanya, e-government itu oleh stakeholder yang terkait. Oke, lanjut ya. Lalu apa saja isu-isu dalam e-government? Ini yang menyusun saya pada saat saya studi S3, saya susun diagram seperti ini. Saya tulis papernya dan dipublikasikan tahun 2014. Jadi isu-isu dalam e-government ini meliputi yang paling pokok itu adalah 4 di tengah ini. Ya, e-demokrasi, demokrasi elektronik secara elektronik, e-participation, jadi partisipasi masyarakat secara elektronik, e-voting, jadi pemilihan secara elektronik, e-governance, tata kelola secara elektronik. Ini yang utama. Nah, isu lain adalah ada local government, jadi pemerintahan daerah, public sector, sektor publik, public policy, kebijakan publik, interoperabilitas, ICT support, dukungan ICT, kemudian e-government implementation, implementasi e-government, transparansi atau transparansi, public e-services atau pelayanan publik, governance atau tata kelola, trust issues, isu-isu yang terkait dengan kepercayaan terhadap e-government. Jadi misalnya, apakah masyarakat percaya nggak sih terhadap e-government? Apakah masyarakat percaya misalnya IKTP misalnya? IKTP itu kan bagian dari e-government ya. Nah, IKTP, apakah masyarakat percaya bahwa data pribadi kita yang disimpan di database pemerintah itu tidak bocor, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar misalnya. Kita kan sering misalnya kan kadang nomor HP kita jatuh ke tangan orang lain sehingga kita bisa dihubungi oleh sales kartu kredit lah, sales macam-macam gitu ya. Karena ada yang memanfaatkan data pribadi kita dengan tidak benar dan tanpa izin. Nah, trust issue ini juga penting dalam e-government. Kemudian e-commerce, jadi perdagangan secara online, identity management, manajemen identitas. Jadi contohnya misalnya e-KTP tadi. Ini adalah isu-isu yang ada di dalam e-government. Nah, Xiao and Long ya, ini menulis paper yang dipublikasikan tahun 2005. Ini menyusun sebuah model yang namanya 5 stage model of e-government. Jadi 5 tahapan e-government. Dari bawah, jadi garis ke kanan ini adalah time or complexity or integration, jadi waktunya. Jadi waktunya. Kemudian ke atas itu adalah benefit cost-nya. Ya, apa namanya biaya dan manfaatnya gitu. Nah, pertama itu e-government itu diawali dari web presence, jadi adanya web, ya, website. Jadi ada website apa namanya untuk apa website itu untuk menyampaikan informasi. 2 tahun yang lalu saya mengajar e-government. Itu saya minta mahasiswa membuatkan website untuk
eh, apa namanya, kecamatan, seluruh kecamatan di Bangkalan. Karena apa? Karena memang kecamatan di Bangkalan waktu itu belum ada yang membuat website. Belum ada yang membuat website. Kemudian itu saya minta membuatkannya. Kemudian interaksi. Jadi setelah adanya web, kemudian ada interaksi, kemudian ada transaksi. Jadi transaksi itu seperti kalau apa namanya, pengurusan apa begitu ya, pengurusan misalnya surat-surat kependudukan, surat domisili dan sebagainya, atau pengurusan KTP itu transaction ini. Nah, ini kemudian transformasi naik lagi, transformasi kemudian naik lagi menjadi e-demokrasi. Nah, mulai web presence, adanya website, interaksi, transaksi sampai sini, ini adalah proses e-government untuk melakukan otomasi, ya, otomasi. Jadi yang sebelumnya secara manual, informasi itu ditulis di papan pengumuman secara manual, ditempel gitu ya, ditempel di, kalau dulu itu ada papan tulis di pos kamling itu atau balai RT atau balai RW, ada papan pengumuman, kemudian pengumuman itu di print atau ditulis, ditempel. Nah, sekarang itu menggunakan website. Jadi bisa diakses oleh lewat HP, lewat komputer dari mana saja, kapan saja. Nah, ini adalah proses otomasi. Nah, kemudian naik lagi dari transformasi ke e-demokrasi, ini adalah transforming government service. Transforming government service. Jadi melakukan transformasi pelayanan pemerintahan. Untuk web presence ke interaction ini adalah teknologi jump. Jadi lompatan teknologi, perubahan teknologi. Tapi kalau dari transaction ke transformation, transaksi ke transformasi ini adalah culture leap, ya. Culture leap. Dari transformasi ke demokrasi ini ada political leap. Ya. Jadi ada perubahan secara apa namanya, politik, ada politik. Demokrasi ini misalnya pemilihan secara online. Pemilihan secara online, kemudian kampanye secara online, kemudian macam-macam. Nah, what is not about e-government? Apa yang tidak terkait dengan e-government? Yang tidak, e-government is not about e. Ya. Jadi e-government itu tidak hanya terkait dengan e atau elektronik saja. Jadi kalau orang banyak berpikir bahwa e-government itu adalah pokoknya install software yang canggih, install aplikasi, selesai. Padahal tidak hanya itu. But about government. But about government. Tapi tentang government. E-government is not about computers and websites. E-government tidak hanya mengenai komputer dan website. Ya, tidak hanya masalah pokoknya ada komputernya, ada websitenya, sudah. Berarti misalnya kelurahan mengimplementasikan e-government. Bagaimana implementasinya? Itu Pak, sudah ada komputer, ada website. Tidak cukup itu gitu. But about citizens and businesses. Tentang citizen atau warga negara dan bisnis. Maksudnya adalah bagaimana dengan komputer dan website itu bisa bermanfaat, bisa mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dan pihak bisnis, pihak swasta.
Kemudian yang ketiga adalah e-government is not about translating processes, but about transforming processes. Jadi e-government itu tidak hanya menyangkut apa namanya translating, jadi tapi transforming, ada perubahan, transformasi, perubahan proses. Contoh-contoh e-services ini adalah G2C ya. G2C itu adalah government to citizen. Jadi anak-anak, misalnya ada anak-anak, ini kan pasti butuh akta kelahiran. Kemudian healthcare, jadi kalau ada BPJS, nah, itu kan butuh itu. Kemudian masuk sekolah, ini ada school admission, scholarship, e-learning, examination result. Jadi sekarang ada PBDB, penerimaan siswa baru secara online atau penerimaan mahasiswa baru secara online. E-learning sekarang banyak yang pakai Zoom, Google Meet, kemudian macam-macam gitu. Tapi yang ramai kan Google Meet sama Zoom. Kemudian untuk masalah ketenagakerjaan, ini ada paspor atau visa kalau kerja di luar negeri, driving license ya. Jadi driving license itu SIM, ya, SIM. Vehicle registration ini STNK. Kemudian employment services ini misalnya job vacancy atau lowongan pekerjaan. Gitu ya, lowongan pekerjaan itu kalau di website dulu saya di Inggris itu websitenya menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Ya. Nah, tentang family. Misalnya tentang surat nikah, gitu ya. Pajak, kemudian agriculture, land record, jadi surat tanah misalnya, IMB dan sebagainya itu. Property registration ya IMB gitu ya. Utility services ya, municipality services. Kemudian kalau sudah tua, ini mengenai pensiun, mengenai asuransi, asuransi kesehatan, sertifikat surat kematian itu, nah itu memerlukan sistem e-government sebenarnya. Oke. Yang lain adalah ini ya. Ini untuk contoh dari e-services untuk G2B, government to business. Government to business. Nah, ini kamera saya mati nih ya. Government to business. Ini kalau sorry. Ya. Oke, bentar, kamera saya kok mati nih. Nah, oke. Ini untuk startup. Jadi startup itu maksudnya yang baru memulai. G2B ini adalah government to business. Jadi pelayanan pemerintah kepada pihak bisnis, pihak swasta atau perusahaannya. Jadi kalau ada startup, misalnya perusahaan yang baru berdiri, itu kan butuh approval atau permission atau registration, atau misalnya butuh SIUP, ya, butuh SIUP atau pengurusan ini CVPT dan sebagainya. Kalau sudah jalan, perusahaan sudah jalan, ini kan harus bayar pajak, kemudian izin-izin lainnya, izin usaha, izin lain-lain lah. Kemudian expand, kalau ada expand bisnis, misalnya ke kota lain, misalnya
itu juga butuh perizinan. Nah, kalau perusahaan itu mau ditutup juga butuh perizinan, pengurusan perizinan dan sebagainya. Untuk mengeksplor opportunities, ya, ini ada project profile, jadi profil project, infrastruktur dan apa namanya dukungan-dukungan lainnya. Oke. Nah, apa itu perbedaan e-government and e-governance? Jadi e-government itu adalah transformation of government. Jadi transformasi pemerintahan. Transformasi pemerintahan. Dari pemerintahan pemerintah yang tidak berbasis elektronik, tidak berbasis IT, menjadi pemerintahan yang berbasis IT, melakukan pelayanan publik menggunakan IT. Kemudian yang kedua adalah modernization of processes and function. Jadi modernisasi dari proses-proses dan fungsi. Jadi fungsi-fungsi dan proses-proses pelayanan pemerintahan itu dilakukan modernisasi. Modernisasi itu maksudnya ya pakai IT itu, kemudian ya semakin modern lah. Kemudian better delivery mechanism, jadi mekanisme pelayanan yang lebih baik. Kemudian citizens are recipients, ya. Citizen adalah warga kota, warga kabupaten, warga negara itu adalah penerima dari layanan e-government. Kemudian apa itu e-governance, ya? E-governance ini adalah sebuah proses pengambilan keputusan. Ya. Kemudian penggunaan ICT for wider participation of citizen. Jadi penggunaan ICT untuk partisipasi yang lebih luas dari warga negaranya, dari warganya, dari bisa warga negara, warga masyarakat, warga lain-lain, warga kota. Jadi ada penggunaan ICT. Kemudian citizens are participants. Jadi warga negara, warga kota, warga kabupaten itu warga masyarakat itu ada partisipan, ya, partisipan dari proses tata kelola pemerintahan. Jadi itu bedanya. Jadi ada beda antara e-government dan e-governance. Karena kadang-kadang sebagian orang itu menyamakan antara e-government dan governance. Dari kata-katanya aja udah beda. Government itu adalah pemerintahan, governance itu adalah tata kelola. Jadi mengelola itu adalah governance. Kemudian, nah, apa manfaat atau benefits dari e-government? Satu, untuk law and policy making. Untuk hukum dan pengambilan kebijakan, e-government can be a catalyst for legal reform. Jadi e-government bisa menjadi katalis dari reformasi hukum. Ya. Dari reformasi hukum. Kemudian wider and faster dissemination of laws. Jadi apa namanya? Jadi bagaimana? Jadi kalau ada hukum-hukum baru atau undang-undang baru, perundang-undangan baru, itu bisa diseminasikan, bisa disebarluaskan dengan cepat, lebih cepat dan lebih luas. Misalnya melalui website, melalui sekarang ada WhatsApp, ada sekarang bisa pakai Zoom, bisa pakai apa namanya macam-macam, email dan sebagainya. Itu bisa lebih cepat dan lebih luas. Kemudian faster and better formulation of policy. Jadi formulasi kebijakan itu menjadi lebih baik dan lebih cepat. Jadi kita bisa berdiskusi dengan lebih cepat, misalnya
Misalnya pemerintah dan anggota DPRD misalnya mau melakukan diskusi untuk membahas mengenai kebijakan misalnya, itu bisa lebih cepat melalui WA, bisa lebih cepat melalui email, melalui Zoom, melalui Google Meet, gitu. Jadi tidak harus menunggu, misalnya harus ketemu. Masing-masing sibuk, sulit ketemu. Nah, tapi kalau melalui IT kan bisa lebih cepat. Kemudian better regulation, regulasi yang lebih baik. Ini registration and licensing. Jadi misalnya masalah pendaftaran dan licensing. Jadi apa namanya? Jadi tadi misalnya pengurusan apa misalnya SIUP misalnya atau lisensi apa begitu, itu bisa lebih cepat kalau menggunakan aplikasi government. Pajak, taxation, better revenue. Ya. Jadi pembayaran pajak juga lebih mudah. Apa namanya pihak pemerintah juga perpajakan juga lebih mudah untuk sekarang kan misalnya kita ya mau bayar pajak PBB atau pajak sepeda motor, kendaraan bermotor gitu kan, itu bisa lewat banyak aplikasi kan, bisa lewat OVO, bisa lewat Tokopedia, bisa lewat apa namanya mobile banking, bisa lewat macam-macam gitu ya. Bisa lewat ATM, jadi tidak perlu harus datang. Jadi itu mempermudah bagi yang pembayar pajak dan juga bagi penarik pajak, tidak ribet. Kemudian yang ketiga adalah environmental regulation, jadi regulasi yang terkait dengan lingkungan. Ini bisa lebih lebih sesuai. Kemudian transportation and police, jadi mengenai transportasi dan polisi ini lebih transparan. Jadi misalnya sekarang dipasang misalnya CCTV untuk e-tilang. Di beberapa titik di Surabaya itu dipasang CCTV. Jadi kalau kita melanggar lalu lintas, itu nanti difoto otomatis sama kameranya. Cekrek, gitu. Nanti akan dikirimi surat tilang ke rumah. Itu sama dengan di Taipei, Taiwan. Saya 2019 bulan Desember itu ke Taipei, itu juga gitu di Taipei itu di banyak titik dipasang CCTV tilang. Jadi kalau melanggar marka sedikit saja itu nanti ke foto akan dikirimi surat tilang yang mahal sekali bayar. Makanya orang kalau di Taipei itu lebih memilih menggunakan transportasi umum seperti misalnya bis, taksi, gitu ya, kereta daripada nyetir sendiri karena sekali kena tilang mahal. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari government ini adalah more efficient services to citizen and businesses. Jadi pelayanan yang lebih efisien untuk masyarakat dan bisnis. Ini better image, jadi pencitraan yang lebih baik untuk pemerintah itu. Cost cutting, jadi bisa lebih hemat untuk biaya. Better targeting of benefits, jadi apa namanya lebih manfaatnya lebih baik, lebih banyak dirasakan. Kemudian control of corruption, jadi mengontrol korupsi. Itu ya. Sebentar, kamera saya mati lagi. Kemudian manfaat e-government untuk bisnis, pertama meningkatkan increase velocity of business, jadi meningkatkan kecepatan bisnis. Misalnya sekarang kita kalau mau bisnis misalnya, gampang sekali kan. Jadi kita bisa jualan lewat Tokopedia, bisa lewat jualan makanan, macam-macam, jualan makanan lewat GoFood, GrabFood, gitu ya. Sekarang orang tidak perlu sewa tempat untuk buka warung, cukup di rumah, tinggal mendaftar di GoFood atau GrabFood, bisa jualan. Gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih murah juga, gitu, dengan adanya itu.
easy of doing business with government. Jadi easy of doing business with government. Jadi misalnya kita melakukan bisnis dengan pemerintahan, misalnya ada tender-tender pemerintahan misalnya, itu lebih mudah. Jadi kan sekarang ada e-procurement ya, e-procurement. Jadi ada kalau sekarang itu namanya LPSK, LPSK. Jadi kalau mau pihak swasta mau ikut tender, maka dia harus mendaftarkan profil perusahaannya, mendaftarkan penawaran proyek apa namanya anggaran proyeknya itu lewat LPSK itu. Nanti akan di review, kemudian akan dilakukan tender, siapa yang paling murah itu yang dipilih. Ya. Kemudian better investment climate, ya, better investment climate. Jadi iklim investasi yang lebih baik. Jadi seperti Surabaya itu karena government-nya diimplementasikan dengan baik, maka iklim investasinya baik. Jadi apa namanya ekonominya naik lebih bagus ya. Jadi pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi karena ada pandemi ini maka turun lagi. Kemudian transparansi, jadi transparansi, jadi ada transparansi. Ya. Oke, selanjutnya adalah benefits to citizens, jadi manfaat untuk masyarakat atau warga negara atau warga. Pertama cost and time savings ya, jadi hemat energi, hemat waktu dan biaya. Jadi kalau ngurus apa-apa lebih cepat, bisa melalui website, bisa melalui di beberapa tempat itu sudah bisa mengurus surat itu melalui HP, melalui website, tidak perlu harus datang mengantri gitu ya. Itu kan takes time ya. Itu menghabiskan waktu ya, untuk ngantri dan sebagainya. Juga menghabiskan biaya karena kita harus ke sana, butuh biaya transportasi dan sebagainya. Certainty in getting services, jadi kepastian dalam pelayanan. Jadi tidak ada kepastian. Jadi kalau dulu itu kadang-kadang ini, kalau mengurus surat-surat itu tidak ada kepastian untuk prosesnya. Jadi kadang-kadang diminta persyaratannya 5 gitu ya. Ternyata minta lagi persyaratan ini, persyaratan itu, persyaratan tambah lagi. Tapi ujung-ujungnya adalah minta duit, minta uang. Jadi dipersulit dengan prosedur yang tidak pasti, tapi intinya ujung-ujungnya adalah duit. Jadi kalau bisa dikasih duit, beres urusan. Nah sekarang dengan adanya implementasi government itu tidak bisa lagi, karena prosesnya jelas. Prosesnya jelas, prosedurnya jelas, apa yang dibutuhkan jelas. Dan melalui elektronik. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah better quality of life. Jadi kualitas hidup dari masyarakat menjadi lebih baik. Orang tidak perlu terlalu stres kalau ngurus apa-apa gitu ya, menjadi enjoy, menjadi menyenangkan. Gitu. Kemudian easy of access of information. Jadi kemudahan untuk mengakses informasi. Jadi informasi bisa diakses melalui website, bisa diakses melalui mobile apps, gitu dan sebagainya. Added convenience, tolong di mute itu yang tolong di mute. Multiple delivery channel. Jadi ada channel yang makin banyak untuk mendelivery pelayanan. Jadi bisa lewat website, bisa lewat mobile application, bisa lewat. Jadi kalau gini, kalau di luar negeri itu ada bisa lewat telepon juga, gitu ya. Terus untuk kalangan yang berkebutuhan khusus, misalnya tunanetra misalnya, itu ada disediakan form yang menggunakan huruf braille, menggunakan huruf braille.
Terus kalau yang tunarungu misalnya itu nanti ada bantuan misalnya. Jadi ada servis-servis untuk mempermudah warga untuk bisa mengakses dan menggunakan apa namanya aplikasi government. Kemudian possibility of self-service. Jadi bisa untuk melakukan self-service. Jadi self-service ini kan kalau yang sekarang ini terkenal itu, misalnya kalau kita ke McD, untuk memesan makanan atau minuman, kita tidak perlu harus disediakan satu layar khusus ya. Kalau ada yang pernah ke McD, kita bisa memilih pakai geser-geser gitu, layar sentuh, kita bisa memilih menu apa yang kita inginkan gitu ya. Misalnya menunya ayam, nasi, kemudian minumnya misalnya Coca-Cola gitu, tambah es krim dan sebagainya, sudah. Kemudian kita keluar berapa totalnya, kita bayar di situ, kita gesek, atau bayar pakai GoPay ya, GoPay kalau nggak salah ya. Sudah, kita tinggal menunggu, nanti pas sudah siap kita tinggal mengambil. Nah, self-service semacam itu juga bisa diterapkan untuk e-government. Jadi kan lebih mudah ya. Dan lebih memudahkan warga juga. Nah, ada 7 prinsip dari e-government. Satu, e-government is about transformation. Jadi government itu adalah mengenai transformasi. Kemudian yang kedua ada e-government requires a holistic approach. Jadi e-government membutuhkan pendekatan-pendekatan yang holistik. Tiga, e-government requires us to overcome a number of challenges. E-government membutuhkan kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Jadi ketika e-government diimplementasikan itu pasti muncul tantangan-tantangan. Contoh misalnya staf pemerintah yang tidak terbiasa menggunakan komputer misalnya, atau tidak terbiasa menggunakan internet, itu pasti akan kesulitan. Nah, itu sekarang pakai komputer, pakai internet. Nah, itu harus diselesaikan tantangan-tantangan itu. Melalui apa? Melalui training, pelatihan, BIMTEK, dan seterusnya. Pendampingan. Gitu. Kemudian e-government needs a systematic approach through e-government resource management. Jadi e-government membutuhkan pendekatan sistematik melalui e-government resource management. Manajemen sumber daya e-government. Kemudian 5, e-government necessitates change management. E-government memerlukan manajemen perubahan. Ya tadi itu kan adanya perubahan-perubahan dengan adanya implementasi IT, itu juga berdampak pada perubahan terhadap budaya. Dulu pakai mesin ketik, sekarang pakai laptop, pakai komputer, pakai mobile apps, itu kan ada perubahan. Gitu ya. Perubahan perilaku, perubahan budaya. Gitu. Nah, yang keenam ada e-government necessitates capacity building. Jadi e-government memerlukan capacity building, dan itu capacity building artinya kemampuan dari peningkatan kemampuan dari staff. Jadi orang-orang yang dulu kurang melek IT, gaptek, itu harus di-improve, harus dilatih kemampuan IT-nya. Kemampuan service excellence-nya, ya. Kemampuan melayani dengan baik. Yang ketujuh, e-government needs top level sponsorship. Jadi e-government membutuhkan dukungan dari top level. Jadi kunci dari kesuksesan implementasi e-government itu adalah komitmen dan dukungan dari pejabat yang paling tinggi. Misalnya kalau di pemerintah kota ya Pemkot, kalau di pemerintah provinsi ya gubernur, kalau di pemerintah kabupaten ya bupati, dan seterusnya. Surabaya itu sukses e-government-nya karena
wali kotanya mendukung. Ya. Banyuwangi itu juga gitu. Oke. Nah, ini adalah transformasi yang ada untuk ini ya, untuk e-government. Jadi sebelumnya ini kan departemen centric approach. Ini berubah menjadi customer centric approach. Jadi kalau dulu itu dia berfokus pada departemennya masing-masing. Nah, sekarang harus berubah dengan adanya e-government, berubah menjadi berorientasi pada pelanggan, customer. Siapa customer itu? Customer itu adalah masyarakat. Gitu ya. Kemudian proses orientation. Jadi orientasi proses menjadi service orientation. Berorientasi proses menjadi berorientasi pelayanan. Ya. Kemudian output based assessment. Jadi menjadi outcome based assessment. Jadi assessment yang berbasis output menjadi assessment berbasis outcome. Jadi keluarannya itu jelas apa. Kemudian departmental view menjadi integrated view. Jadi kalau dulu itu melihatnya hanya dari satu sisi departemen-departemennya saja, dinas-dinas saja, bagian-bagian saja. Nah, harus berubah menjadi lebih terintegrasi, lebih luas pandangannya. Ya. Nah, ini beberapa isu terkait transformasi, jadi degree of transformation, jadi apa namanya tingkatan dari transformasinya, kemudian change management, manajemen perubahan, external motivation, motivasi eksternal, misalnya mengikuti best practice. Ya. Best practice itu artinya gini. Best practice itu adalah kota atau kabupaten yang sukses mengimplementasikan e-government. Nah, itu adalah best practice. Nah, biasanya mengikuti yang contoh yang sudah sukses. Kemudian menggunakan konsultan, top management support, ada dukungan dari manajemen top tadi yang saya bilang pemimpin atau kepala daerah. Kemudian awareness and communication, jadi penyadaran dan komunikasi. Jadi ada 7 area untuk manajemen. Satu adalah untuk e-government ya. Satu adalah knowledge management, kemudian technology management, procurement management, resource management, process reform management, program management, dan change management. Jadi 7 hal ini adalah manajemen yang perlu diperhatikan di dalam e-government. Nah, ada namanya 60 model of implementation. Implementasi model 6C ya. 6C itu content, capacity, cyber law, citizen interface, capital, sama satunya lagi apa yang kelihatan ini? Capacity, content, cyber law. Nanti kita lihat ya. Jadi kapasitas, konten, cyber law, hukum cyber, citizen, dan modal. Ya. Kayaknya ini citizen kayaknya. Nah, nanti kita lihat. Nah, bagaimana roadmap untuk tata kelola e-governance? Ya? Kalau ini e-governance roadmap. Ini harusnya government ini, bukan governance. Government, roadmap government. Pertama adalah paling atas adalah visi. Kemudian dari visi dirumuskan, kemudian
strategi dirumuskan, kemudian dibuat blueprint atau master plan atau rencana induk. Dari rencana induk ini mencakup visi, strategi, langkah-langkah dan sebagainya. Kemudian diturunkan menjadi program atau kegiatan atau agenda. Kemudian dibangun ekosistemnya. Jadi ekosistemnya government itu seperti apa? Nah, ini adalah front end dan back end. Jadi ini back end-nya. Ini ada infrastruktur, ada back end sistemnya. Kemudian ada internet, ada service center. Ini di service centernya ini adalah front end sistemnya. Jadi kalau misalnya di Pamekasan itu ada pusat layanan apa namanya di Islamic Center itu, kalau nggak salah. Itu ada pusat layanan e-government. Kalau di Surabaya itu di gedung Exiola itu ya. Itu untuk apa namanya untuk one stop shopping e-government. Jadi kalau mau ngurus surat-surat bisa datang ke situ Senin sampai Jumat sampai malam sampai jam 9 malam, kalau Sabtu sampai siang. Jadi terpusat, pelayanan yang terpusat. Jadi ini perlu ada balance antara back end sama front end. Oke, habis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak kelihatan ini apa ini. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Yang kameranya harus dinyalakan semua ya. Yang dimaksud isu mulai dari isu transportation terus itu tuh maksudnya isu dalam hal isu yang dimaksud itu maksudnya kayak gangguan kita apa gimana? Hambatan apa gimana? Ulangi agak suaranya agak putus-putus. Isu yang kayak ada isu transparansi, transportation, terus isu yang terjadi di situ itu maksudnya isu dalam kayak hambatan atau isu gimana, Pak? Isu itu bisa berarti masalah, bisa berarti hambatan, bisa berarti apa namanya ya, hal-hal yang terkait, gitu, hal-hal yang terkait. Jadi misalnya mana tadi? Ini ya, atau misalnya ini isu-isu dalam e-government. Jadi pembahasan dalam e-government atau poin-poin yang ada di dalam e-government atau apa kajian atau ya gitu ya. Itu kan di dalam e-government ada local government, ada public sector, ada public policy, interoperability, ICT support dan sebagainya. Gitu ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri. Saya ulangi lagi, saya ingatkan minggu depan kuliah e-government dimulai jam 11. Tolong 5 menit sebelum dimulai, jadi 11 kurang 5, sudah masuk ke waiting room. Jadi pas jam 11 kita bisa memulai perkuliahan. Tolong kameranya dinyalakan semua supaya ketahuan orangnya ada di depan, orangnya ada mengikuti perkuliahan. Gitu ya. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.